Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kajian kitab Subul Iman Fat kedua kita akan mulai kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Amin bi rabbika wal malaiki wal kutub wal anbiya wa bi yaumi yabnal alamu. Amin, berimanlah kamu bi rabbika kepada Tuhanmu, wal malaiki dan kepada para malaikat, wal kutub dan kepada kitab-kitab, wal anbiya dan kepada para nabi, wa bi yaumi dan kepada hari yabnal alamu yang mana alam itu rusak atau binasa. Dokirun nadim fi hadal bait khamsu syu'abin ilal akhir. Pengarang kitab menyebutkan dalam bait ini 5 cabang iman. Yang pertama, iman kepada Allah. Iman kepada Allah. Dan sebelum kita melanjutkan lebih jauh tentang iman kepada Allah, tentunya kita harus mengetahui dulu apa sih itu iman. Menurut definisi iman dijelaskan, al-iman huwa tasdikun bil qalbi wal iqrarum bil lisan wa amalun bil arkan. Iman itu dibenarkan di dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dipraktekkan dengan seluruh anggota badan. Itu yang namanya iman. Jadi iman kepada Allah, iman kepada eksistensinya, bahwasanya Allah itu ada, Allah itu mengetahui, Allah itu maha mendengar, Allah itu maha memberi rizki, Allah itu yang menghidupkan, Allah itu yang mematikan, dan seterusnya dan seterusnya. Dalam kitab ini pengarang Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani menjelaskan, bi anna Allah Ta'ala wahidun la syarikalah, fardun la mislalah, somadun la nidalah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan yang Maha Esa. Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maha Esa, tidak ada syarikat baginya, tidak ada teman, tidak ada kawan baginya, tidak ada joinan baginya. La syarikalah. Kemudian lahu pardun la mislalah, maha tunggal yang sama sekali tidak ada yang serupa dengannya. Ini Allah. Jadi tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa ta'ala sama sekali. Lahu somadun la nidalah. Kemudian Allah itu tempat meminta pertolongan yang sama sekali tidak ada yang menandinginya. Kita dijelaskan dalam Al-Quran, Qul huwallahu ahad Allahu samad. Katakanlah olehmu bahwasanya Tuhan itu Allah, dan Allah itu as-samad, tempat meminta pertolongan. Itu. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha segala maha. Maha segala maha. Wal awal wal akhir wal dohir wal batin munajahun an kulli jismiyah laisa kamitslihi syai'un. Allah yang awal, tidak ada permulaan. Allah yang akhir, tidak ada kesudahan. Yang zahir dan yang batin disucikan dari sifat jisim, kejasmanian. Yang mana jisim adalah berada dalam makhluknya, tetapi Allah berbeda dengan makhluknya. Maka Allah suci dari sifat jisim, jasmani.
Kemudian yang kedua, wasyubhatu saniyatu al-imanu bil malaikah. Cabang iman yang kedua adalah beriman kepada para malaikat. Bi antusaddiqa bi wujudihim bi annahum ibadun mukramun la yasunallah ma'amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Bahwasanya malaikat itu membenarkan, bahwasanya iman kepada malaikat itu dengan kita membenarkan wujudnya mereka, adanya mereka para malaikat. Bi annahum ibadun mukramun, bahwasanya mereka itu adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan. La yasunallah ma amarahum, mereka tidak maksiat kepada Allah. Ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun, apa yang diperintahkan oleh Allah mereka kerjakan, dan apa yang Allah larang mereka tinggalkan. Itu para malaikat seperti itu. Wahum azamun latifatun dawatu lahum, mana tuh? Mana awasbatul iman? Jadi malaikat itu wahum azhamun latifatun dawatun arwahin ja'alallahu lahum quwwatun ala taskil bi askali muhtalifatin hasanatin. Bahwasanya para malaikat itu adalah mempunyai jasmani yang halus dan bernyawa, sesuatu yang kekuatan yang dijadikan oleh Allah berubah-ubah bentuk yang indah. Kemudian mereka dijadikan dari nur atau dari cahaya. Kaum muslimin rahimakumullah, itu cabang iman yang kedua, membenarkan adanya para malaikat, bahwasanya Allah telah menciptakan malaikat dan ada, dan malaikat itu adalah makhluk-makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya cabang iman nomor 3, wasyubhatu salisatu al imanu bil kutub bi antusaddiqa bi anna ma'an anzalallahu ala anbiya'ihi minal kutub wahyum minallah mustamilun ala ahkamihi wa akhbari. Bahwasanya kita beriman kepada kitab-kitab, kita membenarkan bahwasanya apa yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasul itu adalah wahyu dari Allah yang mencakup atas hukum-hukum Allah dan juga kabar-kabar, berita-berita dari Allah. Jadi kita percaya dan yakin bahwasanya Allah telah menurunkan kitab-kitab sebelum kitab Al-Quranul Karim yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wasyubhatul khamisatu, ada yang kelewat. Kemudian wasyubhatur rabi'atu bi antumina bi annal anbiya musadiqun fima akhbaru bihi anallah ta'ala. Kemudian beriman kepada para nabi. Beriman kepada para nabi itu kita wajib membenarkan bahwa sesungguhnya para nabi itu adalah orang-orang yang jujur. Para nabi itu orang-orang yang jujur. Bi annal anbiya shadiqun, bi orang-orang yang jujur. Orang-orang yang jujur.
dalam segala hal yang mereka kabarkan dari Allah. Jadi jujur dalam segala hal yang dikabarkan dari Allah, tidak diumpetkan, tidak disembunyikan. Apa yang disampaikan oleh Allah, yang diturunkan oleh Allah, disampaikan lagi kepada umatnya. Bi antasydika bima anzalallahu ala anbiya'ihi minal kutub wahyu minallah mustamilun ala ahkami wa akhbari. Wa sabat rabatu antumina bil anbiya sadiqun bima akhbaru bihi anillahi ta'ala. Wa anna minhum man arsalahum ilal khalqi li hidayatihim wa takmili ma'ashihim wa ma'adihim wa aidihim bil mu'jizat adalah ala sadiqihim fa balagu anhu ta'ala risalatahu wa bayanu lil mukallafin ma'maru bi bayani. Jadi beriman kepada para nabi itu kita bertekad membenarkan bahwasanya para nabi itu orang-orang yang jujur dalam segala hal yang mereka kabarkan dari Allah. Di antara mereka ada yang diutus kepada makhluk untuk memberi petunjuk dan untuk menyempurnakan kehidupan mereka di dunia serta tempat kembali mereka di akhirat. Itu. Li hidayatihim wa takmini ma'ashihim wa ma'adihim wa aidihim wa ayyadahum bil mu'jizat adallatu ala sadiqihim. Dan Allah SWT berikan mukjizat yang dapat menunjukkan kebenaran mereka. Fa balagu anhu ta'ala risalatihi, yang mana menyampaikan risalah Allah dan menerangkan segala sesuatu kepada orang-orang mukallaf. Wa bayanu lil mukallafin ma amaru bibayani. Kemudian yang kelima, wasyabatul khamisatu al-imanu bi fana'il alam ad-dunyuwiyya al-uluwi wa sufla. Bahwasanya kita beriman bahwasanya alam ini akan rusak, akan hancur, akan binasa. Ya. Hari akhir yang mencakup atas pembalasan amal, hisaban amal, mizan, sirat, jannah, neraka. Mastamala alaihi minal jaza wal hisab wal mizan wal syirat wal jannah wan nar. Jadi kita percaya dan yakin bahwasanya nanti alam itu akan binasa, akan terjadi kiamat, akan digoncangkan bumi ini. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila digoncangkan itu bumi ini dengan goncangan yang sangat keras. Fa akhrajatil ardu asqalaha. Maka bumi akan mengeluarkan isi perutnya, akan dimuntahkan di atas punggung itu bumi. Idza zulzilatil ardu zilzalaha fa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha. Dan manusia bertanya-tanya, apa yang terjadi saat ini? Kaum muslimin rahimahullah, jadi demikian pembahasan sementara Syu'abul Iman untuk fat kedua. Tentunya di sana sini banyak kekurangan karena saya pun masih belajar dan jauh dari kesempurnaan, dan kekurangan dalam merupakan kesempurnaan. Untuk itu mohon dimaklumi dan mohon dikoreksi bila ada yang salah tentunya. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri dan bagi kita semua, amin ya rabbal alamin. Walaupun minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.